bermaksud baik pasti hasilnya juga baik gitu. Kalau yang enggak pasti dapatnya yang enggak juga. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Kuat banget, Sarah. Kuat banget. Oke, sekarang udah mulai panas banget tubuhnya. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Sekarang ini kami sedang berada di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor. Dan kami sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Gua Pengantin. Dan perjalanan kami tempuh ini memang sangat luar biasa sekali ya. Iya. Terjal dan cukup sangat mengerikan. Menurut saya sih mengerikan karena dari luar kita tidak bisa menggunakan mobil, kita harus jalan kaki atau paling cepatnya itu dengan menggunakan motor, tapi jalannya memang sangat tidak layak ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba menelusuri. Ini kalau nggak salah tadi informasinya Gua Pengantinnya ada di bawah, ya. 500 meter lagi, tapi kita harus menuruni tangga seperti ini dan juga ada beberapa lokasi yang memang harus hati-hati sekali. Oke. Ini terjal banget sih. Hati-hati, Fat. Kayaknya nggak bisa diinjak ke sini. Apa bangkunya udah terlalu rapat. Oh. Oh ini Sar, Gua Pengantin. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita sudah berada di depan Gua Pengantin dan saya ingin mengajak narasumber kita untuk menelusuri ke dalam ya, karena juga sejujurnya saya belum tahu banget nih mengenai sejarah dari gua ini sendiri dan ada misteri apa di balik tempat ini. Oke, di mana narasumbernya? Boleh? Oke. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam. Ya, kami dari tim Memburu Misteri udah dikontak juga ya kemarin ya. Oke, Mang Andi, sebelum kita masuk saya pengen coba tahu dulu nih cerita mengenai sejarahnya Gua Pengantin ini seperti apa sih gitu. Karena jujur saya sendiri pun orang awam kurang begitu paham mengenai cerita atau sejarah di balik Gua Pengantin ini. Oh iya. Jadi ceritanya sang raja ini dulu punya istri sama keturunan Rumpin. Tiba-tiba sang raja Pajajaran itu istilahnya main ke mantannya. Tiba-tiba ketemu anaknya cantik begitu. Sang raja Pajajaran itu kan istilahnya sangat pengen begitu jadi istrinya. Ya sangat dikejar-kejar, belum ketemu ibunya waktu itu kan, dikejar-kejar sama sang. Jadi awalnya nggak tahu kalau itu ternyata anaknya gitu. Nah itu nggak tahu. Tiba-tiba dia kejar-kejar sampai istilahnya dapat dibawa kemari gitu, dipaksa istilahnya mau dijadikan istri. Ibunya kan marahin kemari, datang, kata ibunya, ini anakmu, ini anak kamu katanya, ini anak darah dagingmu katanya. Ya sang raja itu kan kagak ngerti,
istilahnya bahwa itu anaknya begitu, tetap aja pengen ditikah sama dia. Nah ibunya daripada istilahnya ditikahin istilahnya tanpa tantangan gitu, tanpa dikasih ini, jadi nggak setuju gitu maksudnya. Oh, intinya bagaimana caranya untuk menggagalkan pernikahan Nah, itu. si raja ini dengan si Anaknya. anaknya disebut namanya Nyimas. Nyimas. Oke. Ceritanya. Jadi diminta Kalisadeni ini dipindahin ke arah Banten. Oh, kali Cisadane ini depan sini ya? Ya, Bang ya? Oh iya. Oke. tolong katanya istilahnya dikasih waktu semalam. Kalisadeni ini jangan arah ke Tengtang, dipindahkan ke Banten. Oh, jadi arah aliran sungainya dirubah dalam waktu 1 malam. Nah, Itu adalah permintaan yang tidak mungkin. Nah, Ya kan, itu satu-satunya cara biar membatalkan pernikahan. Nah itu, Oke. makanya dibilang batu burut yang di tengah kali itu bekas bendungan itu. Oh, makanya di tengah-tengah situ ada batu itu. Batu. Iya. Waktu semalam itu istilahnya ya anak buahnya Raja Pajajaran, tentaranya itu istilahnya bekerja. Akhirnya sampai kagak lulus dikarenakan ibunya kan ada kentongan dipukul, ada apa dipukul gitu kan. Akhirnya kambing pada bersuara, ayam pada kukuruyuk, akhirnya kan kesiangan jadi Digagalin. gagal gitu Intinya supaya nggak ceritanya. jadi Iya, Supaya nggak dinikahin jadi aja. gitu. Akhirnya batal. Batal. Nah ceritanya Mas sampai tinggal di sini, saya juga istilahnya kurang tahu ya. Jadi semua orang yang datang kemari untuk nyari atau untuk apa, yang dipanggil Nyai Mas. Oke, mungkin boleh kita sambil lihat-lihat ke dalam kali ya? Boleh? Boleh ya Pak? Bang Andi? Boleh. Udah, kalau gitu boleh kita... Jalan di sini aja. Oh, lewat situ ya? Oh, lewat sana. Assalamualaikum. Oh, ini udah dibikin pintu jadi secara untuk orang keluar masuk datang juga nggak bisa sembarangan ya Pak ya? Iya. Harus dengan izin ya. Bang Andi, ini tadi tembus ke depan sana ya? Itu kan, ini udah lihat belum yang di situ? Masuknya kan ke sini. Saya lihat dulu ya, saya ceritain yang itu. Ini semua hal-hal yang menelur di sini semua. Oh iya. Yang di dalam Masih sering maksudnya? segitu banyaknya di dalam kalau naruh di sini semua. Ini hal. Biasa tadi depan, saya pikir tadi itu gerbang masuk ke gua pengantin, tapi ternyata ada 2 jalan ya, bisa langsung dari depan tadi kita berdiri atau dari samping. Intinya adalah ini bisa digunakan untuk tempat orang ziarah, menginap atau tidur di sini. Tergantung petunjuk. Kalau misalkan yang menginap di situ aja di dalam, itu kan di situ ada bangku pengantin, ada pelaminan, ada tempat kumpul, ada kamar pengantinnya. Ada. Di dalam? Ya ada. Nah kalau ini dulu nih kalau pengen tahu mah nih. Ini apa Di sini. Ini semua orang kalau ada tujuannya macam-macam kan namanya orang ya. Tahu saya juga. Ini agak jorok dikit yang saya ngomong nih. Yang mana? Ini laki-laki. Nah ini dengkul. Yang mana nih? Nah ini dengkul. Yang ini laki-laki. Nggak apa-apa. Nah makanya kalau orang istilahnya punya tujuan lain, apakah kan pengen tahu doang, pengen mandi gitu ya, ada tujuan lain. Ntar di sini kan bakar-bakar. Ntar misalkan kata yang di sini, kalau menginap ya di sini aja. Kalau misalkan di dalam ya di dalam. Cuman kalau di dalam istilahnya prosesnya, walaupun ada keputusan tengah malam atau jam berapa, ya mungkin saya jemput pagi. Kalau di sini kan bebas. Oke, sorry. Petunjuknya sendiri siapa yang kasih tahu?
ada gitu. Bisikan gitu kan. Kan di sini mereka seperti meditasi tirakat gitu misalnya ya. Terus nanti ada informasi yang didapat gitu. Biasanya kan Oke, orang-orang untuk yang pastinya itu informasi dari siapa kan kita juga nggak tahu. iya, makanya Tiap orang berarti beda-beda dong. tergantung niat dan perbuatan dan tujuannya apa. Oh. Kalau hati kita baik, kita bermaksud baik, pasti hasilnya juga baik gitu. Kalau yang enggak pasti dapatnya yang enggak juga. Sekarang yang ke dalam. Ya. Oke. Yuk. Kita balik lagi lewat sini ya. Mandi. Sini ya. Ini gerbang ini sekalian saya pasang belah sini apa ke belah sini dikenakan depan bolong, ditutup ke depan. Jadi kalau nggak ditutup, walaupun pasang gerbang ini tetap aja bisa masuk. Ini tujuannya saya tadinya untuk untuk sembahyang, apakah antar bawa alat-alat apa gitu taruh di sini. Gitu. Kalau ini, Oke. Ini kita lewat mana nih? Sini. Lewat sini. Oh, gerbangnya ada satu lagi. Iya. awal pertama masuk ke sini nunduk. Ini gali tanah saya segini. Ini patung-patung ini asalnya nggak kelihatan nih. Nih. Nggak kelihatan patung-patung ini. Dikarenakan saya penasaran, saya semprot bersih-bersihin pakai alkohol. Akhirnya timbulnya ini. Yang kayak gini-gini ya? Nih. Nah ini nih ceritanya nih kata orang tua. Baunya agak kurang ini ya. Ceritanya ini tempat nyuci. Oke. Nah di sini awal pertama saya Wah, ini gede banget sekali ya. Nih tanah segini nih saya gali nih. Oh, berarti dulu itu kalau mau masuk ya Di sini nunduk. Ini tanah kan segini saya gali ini. Bekasnya. Ini bekasnya di sana. Nah, Nih, oh wow. oke, ini bekas tanahnya dulu sebelum digali di menjadi sini tempat. ada tarikan tanah, licin apa, lumpur segini apa, kadang-kadang segini. Nih sampai sini.